Teman-teman, apakah akan ada drama baru nih di ISG di tahun 2023 ini? Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya, masih fresh soalnya. Beberapa minggu terakhir ini, bursa kita itu dihebohkan dengan berita perdagangan karbon atau yang disebut sebagai carbon trading. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat banyak sekali headlines yang membahas atau mengutip seputar carbon trading. Bahkan ada beberapa forum itu yang memberikan sebuah analisa saham-saham yang akan diberikan dampak positif jika carbon trading mulai diperdagangkan. Nah, teman-teman, contoh salah satunya ada di Stockbit ya. Teman-teman lihat PGEO, Kin Arco, dan juga Brand ataupun pada saat itu BRPT mendapatkan sentimen positif jika pada saat carbon trading mulai diberlakukan. Teman-teman nanti bisa baca selanjutnya di artikel yang ada di dalam Stockbit ini bagaimana dampak positifnya terhadap emiten tersebut. Nah, tetapi teman-teman perlu tahu pada saat bursa itu benar-benar diluncurkan ya pada tanggal 26 September, bahkan bank asing itu mencuri start. Kelihatannya kan sentimennya positif sekali ya. Coba kita perhatikan apa sih yang sebenarnya terjadi di saham-saham yang berhubungan dengan carbon trading. Teman-teman lihat, ini adalah salah satu ya grafik yaitu Arco. Pada saat tanggal 26 September, koreksinya itu seberapa besar. Bahkan beberapa hari setelah itu lanjut koreksi semakin dalam. Ini tanggal 26 September ya tahun 2023 pada saat bursa karbon mulai dilaksanakan. Tapi teman-teman tidak cuma Arco ya. Satu minggu itu sudah koreksi 15%. Kita lanjut nih teman-teman yang berhubungan dengan bursa karbon. Itu Kin juga terjadi koreksi 17% ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada BRPT minus sampai 11%. Ini hanya dalam waktu 1 minggu ya, bukan 1 bulan. Selanjutnya juga ada PGO minus sampai hampir 8% dalam 1 minggu. Nah, saham-saham ini yang semua berhubungan langsung dengan perdagangan karbon atau sentimen positif karena adanya perdagangan karbon, justru malah koreksi berjamaah ya pada saat karbon dimulai. Nah, jadi teman-teman, kita itu perlu flashback kembali ya bahwa keadaan seperti ini atau fenomena seperti ini bukan pertama kalinya ada di ISG. Kita contoh ambil saham EMTK. Pada saat itu, apa yang terjadi teman-teman? Saham MTEK kan pernah rally sepanjang tahun 2021 ya. Beberapa bulan sebelum bulan Agustus itu MTEK terus rally bahkan mencapai multi-bagger. Pada saat itu story-nya adalah jika buka melantai di bursa, saham MTEK akan diuntungkan. Teman-teman coba perhatikan yang satu ini. Pada saat 6 Agustus 2021 itu permulaan MTEK mulai koreksi dan koreksinya lumayan dalam ya. Tetapi sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat Jumat 6 Agustus teman-teman lihat? Pada saat itu buka melantai di bursa ISG. Benar sih pada saat itu buka arah ya, mentok langsung di 6 Agustus, tetapi saham MTEK mulai koreksi dan setelah itu koreksi beruntun sampai bulan Oktober dan cukup dalam. Nah, ini yang terjadi juga di bursa karbon. Pada saat sebelum karbon diperdagangkan, itu sahamnya naik semua, ya kan? Ada rumor maupun sentimen. Tetapi pada saat bursa itu sudah aktif, malah mulai koreksi. Mirip sekali ya dengan MTEK dan juga Bukalapak pada saat itu. Nah, tetapi teman-teman tidak berhenti di situ. Karena teman-teman yang mungkin angkatan COVID masih ingat ya, di tahun 2021 seputar vaksin. Jadi teman-teman harus tahu ya, vaksin itu dimulai 13 Januari 2021. Jadi tahun 2020 saham-saham farmasi naiknya nggak ada henti. Non-stop teman, bahkan naiknya sampai multi-bagger. Tapi teman-teman seperti biasa pada saat vaksin itu dilaksanakan ya pada hari H. Coba lihat apa yang terjadi dengan saham Inaf. Pada saat itu bukan cuma Inaf ya, ada Inaf, ada KF, ada IRA. Semuanya juga memang rally tanpa henti. Tetapi pada saat vaksin mulai dilaksanakan, itulah permulaan dari kehancuran saham-sahamnya. Ya teman-teman lihat, pada saat itu koreksi sampai sekarang tidak recover ya Inaf, KF, dan IRA. Jadi teman-teman fenomena seperti ini bukan pertama kalinya. Jadi untuk carbon trading teman-teman harus hati-hati. Ini yang kita sebut sebagai buy on rumor ataupun buy on sentiment. Setelah itu sell on news. Pada saat news keluar atau hari H, sahamnya semua di profit taking. Nah teman-teman, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi ya. Kenapa retail itu bisa kebawa rumor ataupun sentimen? Teman-teman harus tahu psikologi belakangnya seperti apa. Ini adalah retail. Contoh ya, retail itu banyak sekali di ISG. Mereka ini memberikan sebuah rumor atau membaca sebuah rumor ataupun sentimen positif terhadap sebuah saham. Jadi retail A mungkin baca informasi di sebuah artikel ataupun mendengarkan sebuah rumor, memberitahukan ke retail B, oke, tentang rumor tersebut. Lalu
A dan B ini lihat bahwa sahamnya mulai bergerak ke atas. Apa yang terjadi? A mulai beli sahamnya kan, B juga beli sahamnya karena mereka percaya bahwa kenaikan saham itu berdasarkan rumor yang mereka dengar. Lalu B sudah beli saham, mereka mulailah kasih tahu ke retail yang selanjutnya, retail C. Retail C kan belum punya nih, dia lihat, wah sahamnya mulai naik, ada pergerakan ke atas. Nah lalu setelah retail C mendengarkan ya dia juga beli sahamnya. Setelah beli sahamnya teman-teman, dia menceritakan rumor ini ke retail selanjutnya. Dan retail selanjutnya pada saat dengar, dia lihat sahamnya memang beneran naik, ia juga dibeli. Akhirnya semuanya mulai beli saham yang sama based on rumor tersebut. Tetapi time periodnya ini ada jeda ya, karena kan informasi rumor itu perlahan-lahan mereka menyebar. Nah, pada saat news keluar, news itu kan masif. Mereka itu kredibel dan mereka itu cepat sekali beredar. Akhirnya apa? Pada saat news keluar, semua retail yang mungkin awalnya masih ragu, udah dengar nih mungkin berita-berita rumor, tapi kan masih ragu karena nggak tahu sumbernya di mana. Tapi kalau news mereka kan kredibel, ada nama, dan mereka itu menyebar merata. Akhirnya retail semuanya mereka dengarkan news ini. Jadi yang awalnya mungkin nggak pernah dengar rumor ataupun yang sudah dengar, mereka mulai percaya terhadap berita tersebut. Mulailah mereka belanja sahamnya. Nah lalu teman-teman lihat retail-retail yang mungkin masih nggak percaya sama rumor, udah baca nih newsnya. Dia lihat ada koreksi. Apa yang terjadi? Mereka lihat, mereka menganggap bahwa ini adalah kesempatan. Buy on weakness karena sentimennya kan positif dari berita. Apa yang terjadi pada saat sahamnya turun, teman-teman, mereka belanja atau nyicil. Makin turun, makin dibeli. Jadi apa teman-teman? Akhirnya sahamnya banyak dipenuhi oleh retail. Ya, jadi banyak retail lihat semakin turun, makin dibeli. Nah, karena teman-teman harus ingat bahwa newsnya itu memberikan sentimen positif. Sehingga pada saat stok mulai koreksi dan beritanya bagus, retail-retail yang mungkin belum terlalu mengerti kan percaya tentang berita tersebut. Ya udah mereka makin lama average down. Nah, sekarang rule number 1 di bandarmologi apa teman-teman? Nomor 1 rule paling penting adalah jika sebuah saham terus dibelanja sama retail, justru kita harus hati-hati karena kemungkinan saham itu bisa terus koreksi. Dan ini sudah terjadi di banyak saham ya. Saham yang berfundamental bagus tapi terus diborong sama retail, itu sahamnya susah sekali naik. Salah satunya BTPS. Teman-teman sekarang boleh nanti pause video ini lalu analisa fundamental BTPS. Lihat itu saham valuasi murah atau tidak. Tetapi juga perhatikan apakah retailnya banyak. Kalau retailnya kebanyakan, itu sahamnya pasti susah naik. Walaupun fundamentalnya tidak ada masalah. Jadi teman-teman itu kurang lebih apa yang terjadi dengan buy on rumor and sell on news ya. Hati-hati jika news sudah keluar, jangan teman-teman maksa buat belanja terus. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak juga ya. Seperti sebelum-sebelumnya kayak konstruksi, kesehatan, maupun teknologi. Nah, teman-teman khusus untuk saham-saham carbon trading ini agak sedikit berbeda dibanding sebelumnya. Kenapa? Kalau kita pelajari dari valuasi, dari contoh ya, Arko, BRPT, KIN, ataupun Mutu yang berhubungan dengan carbon trading. Dari semua ini, yang valuasinya masih make sense itu hanya KIN. Teman-teman lihat ya, price earning-nya masih di 13 ya. Reasonable, tidak murah tapi reasonable. Dan PBV-nya mendekati 1 ya, 1,29. Kalau yang lain itu PBV-nya udah di atas 2. Dan price earning-nya bahkan BRPT teman-teman lihat bisa sampai 300 lebih. Nah ini kan secara valuasi sudah tidak make sense lagi. Jadi teman-teman untuk KIN yang mungkin akan bisa recover. Tapi saya tidak bisa janji dan tidak bisa memastikan kapan bakal recover. Karena KIN sudah sempat rally ke atas juga karena sentimen carbon trading ini. Nah teman-teman jika ingin mendapatkan lebih banyak insight lagi ya di luar apa yang saya jelaskan di YouTube, pastikan teman-teman follow AG Invest Smart Room karena ini gratis dan kita selalu adakan weekly talk setiap hari Minggu jam 8 malam. Teman-teman tinggal ke Telegram, search AG Invest Smart Room ya. Teman-teman langsung join saja. It's free. Dan pastikan teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas AG Invest, ini batch Halloween telah dibuka, teman-teman bisa mendapatkan promo 15%. Pastikan teman-teman hubungi admin di Telegram @AGInvestAdmin ya jika ingin bergabung ke dalam grup premium AG Invest untuk mendapatkan informasi tentang saham lebih update lagi. Nah, teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang the world economy ya, karena kelihatannya ekonomi di dunia secara global is not doing well. Coba kita lihat China, teman-teman. Evergrande ini kan sudah pilot ya, artinya sudah collapse, tapi ini belum selesai. Karena mereka ini kelihatannya ada berita-berita baru di mana mereka melakukan illegal activities dan sahamnya 1 minggu terakhir aja, padahal sudah longsor begitu dalam,
koreksi lebih dalam lagi nih, 30% dalam 1 minggu terakhir. Jadi ini saham sisa 0,32 Hong Kong dollar. Super murah. Nah, jadi teman-teman lihat ya, karena dampaknya Evergrande, itu developer seperti Country Garden yang cukup besar juga in the verge of collapse. Nah, teman-teman harus tahu bedanya Country Garden itu ada project di Indonesia. Ya, teman-teman nanti boleh Google dan research sendiri supaya teman-teman make sure ya, mereka punya project di Indonesia ini tidak pilot juga. Seperti contoh Sky House BSD Plus dan Sky House Alam Sutra dan lain-lainnya. Teman-teman lihat apakah mereka masih on track atau sudah mulai bermasalah. Karena teman-teman Country Garden juga mulai terkena dampaknya collapse of Evergrande ini. Dan sepertinya akan semakin merambat kemana-mana nih collapse Evergrande. Dan yang kedua nih teman-teman, pabrik di China ini mulai pada bertutupan semua. Karena daya beli mereka di sana lemah. Lalu mereka mulai nih buang barang ke Indonesia. Makanya teman-teman rasa ya, barang-barang di China kok makin banjir di Indonesia karena mereka sudah nggak bisa jual lagi di China. Dan kalau mereka sudah nggak mampu jual di Indonesia, maka pabrik-pabrik mulai bertutupan semua. Jadi teman-teman bisa lihat pabrik di Shenzhen itu mulai pada tutup. Bahkan teman-teman akhir-akhir ini Mitsubishi juga mulai tutup pabrik dan angkat kaki dari China. So it's not doing well ya. Ketiga teman-teman, ini karena keadaan ekonomi saking tidak baiknya di dalam China. China ini mulai hiding key data to pretend its economy is doing okay ya. Jadi mereka itu mulai hiding beberapa data. Contoh, seperti jobless youth mereka itu mulai di-conceal ya, ditutup-tutupi. Supaya tidak kelihatan parah sekali. Padahal keadaan di China itu cukup memprihatinkan. Jika teman-teman yang antusias dengan ekonomi China, coba pelajari deh. Sekarang keadaan China itu tidak se-booming sebelum Evergrande collapse. Jadi, make sure teman-teman hati-hati ya, China ini memang is not doing well for now. Nah, sekarang kita lanjut nih teman-teman ke Amerika. Berdasarkan Reuters, teman-teman harus tahu, ada kemungkinan US government itu bakal shutdown. Karena mereka ini ada perdebatan tentang bill mereka apakah harus dilewati atau tidak. Jadi mereka US ini saking tidak mampu agree ya tentang bill ini, mereka mau ngapain, mereka sampai harus government shutdown. Dan ini dampaknya juga akan cukup besar. Kedua, homeless di Amerika itu semakin banyak. Jika teman-teman yang sudah punya teman atau relasi ya yang ada di California, coba lihat deh, California itu nggak kayak dulu lagi. Sudah banyak homeless, bahkan tingkat kriminal semakin meningkat. Dan ini menunjukkan bahwa ekonomi di Amerika ini it's not doing alright ya teman-teman. Jadi teman-teman kita harus hati-hati tentang keadaan Amerika ini. Dan ketiga, mereka juga lagi mau pemilu ya. Nah, jadi antara kedua presiden, yang salah satu contoh Trump, ini kan banyak criminal record ya. Mereka juga sedang lagi mengusut kira-kira Trump ini kelanjutan kriminal seperti apa. Dan sedangkan kalau teman-teman Biden, lihat Biden saja itu umurnya sudah cukup tua dan banyak yang mengatakan bahwa mental health-nya Biden ini cukup dipertanyakan. Karena teman-teman bisa lihat banyak cuplikan Biden yang melakukan hal-hal yang memprihatinkan sebenarnya. Karena memang sudah faktor usia. Jadi sekarang siapapun yang menang, kita nggak tahu Amerika berikutnya akan seperti apa. Kalau dipimpin Trump akan seperti apa, dan dipimpin Biden juga tidak tahu akan kemana. Karena sementara ini nothing good comes out from Amerika ya. Jadi teman-teman kita harus hati-hati tentang pemilihan presiden selanjutnya. Untuk saya pribadi, mereka berdua terserah mau siapa yang menang. Semoga ekonomi akan baik. Jika salah satu dari menang, mereka perbaiki ekonomi secara serius. Karena kalau tidak, makin parah keadaan ekonomi global. Dan bahkan The Fed nih teman-teman, itu setelah pembahasan hawkish kemarin, maka ekonomi pun juga mulai bimbang ya. Stock market di Amerika mulai neutral kembali atau bahkan gelisah karena The Fed kembali hawkish. Lihat interest rate-nya sudah tinggi tapi inflasi tidak kemana-mana, dan ini masalahnya bisa berlanjut ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke Indonesia teman-teman. Kalau di Indonesia masalahnya apa nih? Pemilu Februari tahun 2024 ini sudah akan dimulai sebentar lagi nih, dan kampanye bahkan akan dimulai sedekat November ini, jadi sisa beberapa bulan. Nah teman-teman lihat ya, kalau dengan peta sedekat ini, berarti sekarang pemerintahan ini lagi fokus ya memenangkan pemilu. Ya kan, mereka tidak akan terlalu banyak pusing hal lain karena ini stake-nya besar sekali. Mereka harus menang. Teman-teman tahu kan modal untuk mencalonkan diri sebagai presiden itu seberapa besar modalnya. Jadi pasti setiap calon serius untuk menang. Dan jika mereka fokusnya ke sana, ya kita tidak tahu hal-hal lain apakah akan dibenahi dengan serius atau tidak. Lanjut teman-teman, proses IKN ini memang lagi gencar dilakukan ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa optimis sekali Pak Jokowi ini mau 17 Agustus tahun 2024 itu IKN udah bisa menggelar upacara di sana. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa investor asing itu sudah
sudah sulit dicari semenjak SoftBank tidak jadi masuk ke IKN. Jadi kalau dari sisi investor asing memang lagi kesulitan nih Indonesia cari. Tapi syukur ya Agung Sedayu dan beberapa grup lainnya secara lokal ini masuk dan berinvestasi 20 triliun di dalam IKN. Dan ini memberikan sebuah dorongan buat developer lokal untuk mulai bangun di IKN. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari kacamata Indonesia, sebenarnya masalah di US dan China itu jauh lebih besar dibanding Indonesia. Jadi dari ketiga ini walaupun semuanya ada masalah, menurut saya Indonesia masih paling mending. Dan ini membuka sebuah peluang dana asing ya kaburnya ke Indonesia. Karena dari China pusing nih, ekonomi nggak bagus. Mau ke Amerika juga bergejolak, ya larinya ke Indonesia. Dan teman-teman, inilah beberapa potential story di tahun 2024. Ingat, ini mungkin hanya based on rumor dan sentimen ya. Tidak ada hubungannya dengan fundamental, yaitu adalah sektor konstruksi. Kalau IKN nanti di tahun 2024 benar-benar jadi ya, dan bisa upacara di sana, nah itu kemungkinan saham-saham konstruksi bisa di-push naik ke atas. Ini again cuma sentimen. Dan yang kedua adalah sektor CPO teman-teman. Kalau harga CPO terus naik, karena kan ada masalah El Nino, production kan tersendat. Di situ bisa saja sektor CPO dinaikin. Alasannya adalah saham sektor CPO ini sudah lama tidur ya. Mereka terlambat sekali dengan sektor-sektor lainnya, dan seperti biasa sektor itu bergilir. Bandar itu gantian pestanya. Nah bisa saja CPO ini dipakai untuk digoreng kalau harga CPO itu naik di tahun 2024. Oke, nggak ada hubungan dengan fundamental ya, karena kalau ada masalah dari produksi berarti kan omsetnya mereka bisa turun. Walaupun margin mereka naik, kalau omset turun ya kurang lebih sama saja dari sisi fundamental. Nah yang ketiga sektor media teman-teman, kalau kita lihat pemilu itu media pasti heboh semua. Jadi media juga beberapa bulan terakhir ini tidak ada pergerakan ya, sehingga teman-teman boleh nih lihat di tahun 2024 sektor media bisa saja digoreng naik ke atas. Dan yang terakhir teman-teman yaitu adalah sektor consumer. Nanti kalau dana kampanye sudah mulai kucur ke masyarakat di bulan November ataupun Desember, di situ akan memberikan sentimen positif untuk saham-saham consumer. Dan teman-teman, sebagai penutup video hari ini ya, saya ingin menanyakan sebuah hal ya. Sifat manakah dari sisi manusia yang paling berbahaya? Apakah iri hati? Yang kedua, tidak pernah puas? Atau yang ketiga, sombong? Dari ketiga ini, yang mana paling menghancurkan manusia? Oke teman-teman, boleh jawab di kolom komentar di bawah ya. Nah teman-teman, jika ingin tahu lebih banyak lagi tentang saham, kira-kira sektor apa yang menarik, atau saham apa yang menarik, teman-teman bisa lanjut dengarkan di Edge Invest Smart Room ya, yang ada di Telegram. Ingat, it's free for everyone, tinggal search Edge Invest Smart Room dan join. Dan kita selalu adakan weekly talk setiap hari Minggu jam 8 malam. Oke teman-teman, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya. Bye-bye.